Halo Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam segmen kesayangan kalian yakni Bincang Energi Siaran Terkini atau BES. Kembali lagi bersama dengan saya Suti, hari ini bersama dengan rekan saya akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan aktual seputar perkembangan energi selama 2 minggu kebelakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Rika bersama Suti akan sharing seputar berita-berita yang lagi happening banget nih terkait dengan lingkungan dan juga energi dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Nah, kira-kira apa aja ya beritanya? Yuk kita simak aja langsung berita pertama kita kali ini. Silahkan Kak Suti. Oke Kak Rika, terima kasih atas waktunya. Nah, Sobat Bincang Energi semua, berita pertama kita awali dari mediaindonesia.com mengenai rencana Menteri Pemerintah untuk mengalihkan penggunaan kompor gas ke kompor listrik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi tidak akan diberlakukan pada tahun ini. Pemerintah menerangkan program konversi kompor itu sejauh ini baru akan dilakukan uji coba di 2 wilayah, yakni Bali dan Solo. Pemerintah bakal menyediakan 300.000 unit untuk menjalankan uji coba tersebut. Hingga saat ini, kompor listrik yang tersedia baru mencapai 2.000 unit dalam rangka uji coba. Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan, jelas Erlangga. Dia juga memastikan pemerintah akan mengevaluasi dan menimbang segala risiko dan uji coba itu sebelum nantinya betul-betul diimplementasikan. Nah, gimana nih Sobat Ben? Bagaimana menurut kalian? Kira-kira sudah siapkah Indonesia beralih ke kompor listrik? Semoga strategi-strategi yang diambil pemerintah dalam upaya akselerasi transisi energi dapat terlaksana dengan tepat sasaran ya. Wah, bener banget tuh apa yang udah disampaikan sama Kak Suti tadi. Semoga harapan-harapannya terkabul ya. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke berita kedua, yaitu mengenai teknologi electric vehicle. Nah, saat ini pemerintah sedang memulai transformasinya di industri otomotif dengan mengembangkan teknologi EV. Dilansir dari antranews.com, salah satu pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, yaitu Yanes Pasaribu, menilai bahwa ekosistem yang perlu disiapkan pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik atau EV nasional dimulai dari penata ulangan sistem energi nasional. Nah, lebih lanjut lagi nih Sobat Ben, PLN sebagai penyedia listrik utama nasional harus segera menata ulang model bisnisnya saat ini. Tidak boleh lagi bergantung pada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang padat polusi untuk menjual listrik yang benar-benar bersih, katanya. Kemudian, Yanis juga berpendapat bahwa penyiapan stasiun pengisian listrik dan juga stasiun baterai swapping harus dilakukan secara bersamaan, mengingat tidak mudah untuk menata ulang secara cepat jaringan listrik yang ada di seluruh Indonesia. Pemerintah dan juga para pelaku industri dan bisnis kendaraan EV harus fokus pada bagaimana pemahaman masyarakat secara inklusif sebagai calon pelanggannya akan benar-benar siap dan juga menggunakan semua fitur produk dan layanan yang tersedia bagi mereka. Selain itu, berbicara mengenai implementasi penggunaan karbon, menurut Yanes menyebutkan bahwa pemerintah juga perlu untuk menambahkan lagi berbagai insentif yang dapat membuat harga komponen baterai yang merupakan komponen termahal di kendaraan menjadi lebih murah dan juga terjangkau. Nah, secara bertahap, pemerintah perlu segera menerapkan pajak kendaraan bermotor berbasis karbon sebagai unsur paksaan agar secara rasional masyarakat mulai beralih ke kendaraan dengan polusi yang semakin rendah. Wah, keren banget nih Kak Rika berita kedua tadi. Nah, Sobat Ben, kita lanjut ke berita selanjutnya yakni datang dari detik.com. Setelah beberapa waktu lalu kita dihadapkan pada kenaikan harga dan kelangkaan BBM, kali ini kalangan akademisi angkat bicara terkait kenaikan harga BBM tersebut. Merespon isu ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol dari Universitas Gadjah Mada UGM menyelenggarakan diskusi akademik yang bertajuk BBM dan kenaikan harga BBM bersubsidi antara beban APBN, ketersediaan dan keberlanjutan pada Kamis 22 September lalu. Dekan Visipol UGM Wawan Masudi mengatakan ketersediaan energi adalah bagian dari pelayanan yang diberikan oleh negara selain pangan. Menurutnya, energi menjadi barang publik yang paling esensial. Negara bertanggung jawab atas ketersediaan energi tersebut agar bisa diakses oleh masyarakat. Wawan juga mengatakan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi perlu dievaluasi, sebab menaikkan harga BBM bersubsidi sebaiknya bukan lagi dari alasan beban anggaran. Menurutnya, kenaikan harga BBM bukan persoalan besarnya beban anggaran subsidi, namun harus dilihat dari perspektif tanggung jawab negara untuk memastikan ketersediaan dan akses pada energi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti Pusat Studi Energi atau PSE UGM, Agung Satrianugroho memaparkan bahwa pendistribusian BBM bersubsidi kemungkinan bisa tidak tepat sasaran di mana seharusnya hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat kecil. Dari hasil riset yang dilakukan oleh PSE, lebih dari 7.000 kecamatan di Indonesia, sekitar 42% saja yang sudah memiliki penyalur distribusi resmi BBM bersubsidi atau SPBU. Terkait pasokan kuota BBM bersubsidi, anggota peneliti PSE lainnya, Saika Ilham Akbar, menyampaikan bahwa kuota BBM yang terbatas akan habis. Ia menerangkan bahwa kuota BBM yang terbatas yang dimaksud hanya pada pasokan kuota BBM bersubsidi yang akan habis pada pertengahan Oktober ini. Namun bukan berarti produk BBM lainnya tidak ada. Sementara itu, Raras Cahya Fitri dari Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM menuturkan kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak bagi masyarakat kecil dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan kompensasi dari kenaikan harga BBM. Nah, Sobat Ben semua, semoga saran-saran yang dikemukakan oleh pakar tersebut dapat dievaluasi oleh pemerintah ya, sehingga penerapan BBM bersubsidi di lapangan dapat benar-benar tersampaikan ke target yang sesuai. Nah, oke, Sobat Ben, selanjutnya mungkin bisa menjadi angin segar ya bagi kita bahwa disebutkan dari tribunnews.com berita seputar renewable energy yang hadir sebagai salah satu solusi mitigasi dari krisis iklim dan juga krisis energi. Disebutkan bahwa teknologi Ecolab mampu hemat sekitar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat di pembangkit geotermal berkapasitas 85 megawatt. Tenaga panas bumi akan memainkan peran penting sebagai sumber energi masa depan dan bersifat terbarukan di tengah melonjaknya kebutuhan energi nasional. Nah, karena posisinya yang berada di Ring of Fire dengan deretan gunung berapi aktif yang jumlahnya banyak, maka Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan sumber panas bumi yang sangat besar. Menurut data terbaru dari Badan Geologi, potensi dari panas bumi di Indonesia mencapai sekitar 23,9 gigawatt berdasarkan data per Desember 2019. Sementara, berdasarkan data dari Direktorat Panas Bumi, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau sekitar 2.130,6 megawatt. Pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 7.241,5 megawatt atau sebesar 16,8% di 2025. Nah, selain itu, pada gelaran 2022, Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition yang berlangsung di JCC Senayan yang bertajuk Geothermal, The Sustainable Energy for Green Recovery, Energy Transition and Security pada pertengahan September 2022 lalu menunjukkan signifikansi dari peran sektor swasta di bidang ini. Berdasarkan salah satu perusahaan di bidang swasta, salah satu eksibitor gelaran ini mempresentasikan 2 technical paper tentang teknologi komprehensif yang dapat mengoptimalkan kendalaan binary plant agar lebih produktif dengan mengekstraksi energi yang lebih banyak melalui penelitian dan juga pengembangan dan kimia yang dipatenkan. Nah, menurutnya, Indonesia saat ini dan juga di masa mendatang harus fokus ke pengembangan energi geothermal untuk mengembangkan renewable energy karena Indonesia punya resources terbesar saat ini di dunia. Nah, gimana Sobat Ben? Semoga apa yang sedang dilakukan oleh Indonesia ke depannya itu benar-benar bisa mencapai net zero emission di 2060 ya. Oke, semoga ya Karika. Oke, teman-teman semua dan Sobat Bincang Energi, kita lanjut ke berita terakhir yakni dari antaranews.com di mana PLN menggandeng Denmark dalam rangka percepatan pengembangan EBT andal dan terjangkau di tanah air. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan DIE untuk joint study pengembangan EBT di Indonesia pada Selasa 27 September lalu. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskan untuk bisa mengakselerasi pengembangan EBT, PLN tidak bisa sendiri, apalagi beberapa jenis EBT membutuhkan teknologi yang proven. PLN menggandeng Denmark sebagai salah satu negara yang mempunyai kekuatan dalam pemanfaatan sumber daya alam menjadi basis energi listrik. Ia menjelaskan DIE akan membantu PLN dalam program pengurangan emisi global melalui langkah mempercepat bauran energi yang berkelanjutan dan andal. Melalui MOU ini, nantinya DIE bersama PLN akan melakukan studi pengembangan PLTB di wilayah Sumatera dan NTT juga wilayah potensial lainnya di Indonesia. Darmawan juga memastikan bahwa PLN terus berupaya untuk bisa meningkatkan bauran energi di Indonesia.
Upaya akselerasi ini menjadi langkah untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060 mendatang. Wah, gimana nih Sobat Bincang Energi? Nggak kerasa ya, udah berakhir juga segmen BES ke-37 hari ini. Dimana seru-seru kan berita seputar energinya, dan pastinya akan menambah insight baru bagi Sobat BEN semua. Ya kan Kak Suti? Oke, bener banget nih Kak Rika dan Sobat Bincang Energi semua. Tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget. Dari BES, BEM, ProBand, Forband, Podcast, dan masih banyak lagi. Nah, program-program keren dari Bincang Energi dapat Sobat BEN akses juga di websitenya yaitu bincangenergi.id dan bisa follow akun Instagramnya di @bincangenergi. Jadi, jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, kalau gitu saya Rika dari Bincang Energi. Dan saya Suti dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di PES 2 minggu ke depan.